Yohanes 6 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang baru bertemu. Ada beberapa yang baru bertemu hari ini, walaupun lewat PA atau media sosial kita sudah saling mengucapkan selamat Natal Tahun Baru. Terima kasih juga yang pulang liburan bawa kuenya, ya, kue kampung pasti enak. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu, bagi yang pernah ke Jogja, di alun-alun selatan itu ada pohon kembar, pohon beringin kembar. Nah, ada kepercayaan masyarakat di sana, kalau kita dalam jarak tertentu ya, bisa berjalan melewati jalur di antara dua pohon kembar itu, pohon beringin itu, katanya harapan kita akan dikabulkan. Ya, dulu saya pernah tes ikat kepala, ikat mata, tutup mata, lalu berjalan, mencong begitu ya. Maksudnya meleset jauh, menyimpang begitu ya. Jarang orang yang bisa persis melewati tengah-tengah dari dua pohon itu. Jadi semua mencoba ya. Kita waktu itu rombongan coba, tidak ada yang lolos karena ketika mata kita ditutup, padahal saya pikir saya sudah pastikan saya akan sampai di situ. Ya, saya sudah tentukan saya akan berjalan sampai ke situ. Tetapi ketika buka mata, ternyata jauh gitu ya, jauh menyimpang. Nah, saudara-saudara, kepercayaan itu dipegang teguh oleh masyarakat, tetapi menurut pegawai dari Keraton Yogyakarta, itu bukan tradisi dari keraton. Itu adalah sebuah tradisi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi soal kepercayaan apakah doanya atau harapannya akan dikabulkan, orang-orang keraton bilang kami nggak punya keyakinan seperti itu. Saudara-saudara, dalam hidup ini seringkali kita melangkah itu jauh dari arah, jauh dari tujuan. Karena apa? Karena banyak yang menghalangi pandangan kita, mata kita. Dan oleh karena itu, semua manusia dari abad ke abad mencari tujuan yang jelas, ya, mencari tujuan yang jelas, tidak pernah nyampe. Termasuk orang Israel ketika waktu itu sudah diberitahu mengenai siapa juru selamat mereka, siapa Tuhan dan Yahweh yang akan menolong mereka, tapi nggak nyampe-nyampe. Selalu jatuh lagi, selalu kemudian menyimpang, tidak pernah sampai di tujuan. Karena apa? Karena kita tergelincir. Jadi dalam bahasa Yunani, tergelincir itu hamartia. Hamartia itu beberapa kali saya jelaskan adalah istilah untuk dosa. Tetapi dosa di sini dalam bahasa Yunani
tim yang membimbing mereka, saya bilang nanti retret kita bawa mereka ke sawah, ya, dan mereka kita haruskan berjalan di pematang. Ya, ketika mereka turun sawah, wah, semua pada bilang, aduh, kotor Pak, becek Pak. Saya bilang tunggu saja nanti ya. Lalu saya bilang sama teman-teman pemuda yang ikut, kamu buat licin pematangnya, ya kan? Jadi pematang sawah itu kamu buat licin selicin-licinnya. Kalau yang ada rumputnya kamu cabut, biar hanya becek aja tanahnya di atas. Kemudian kita suruh mereka berbaris beberapa orang, masuklah ke sawah lewat di pematang itu. Yang tadinya bilang, aduh becek Pak, nanti kotor. Melangkah mereka ke pematang. Tidak ada satupun yang bisa bertahan karena licin. Ya, sudah dibuat licin ditambah lagi dengan air, semua nyemplung ke sawah. Lalu mereka teriak-teriak karena merasa kotor. Akhirnya saya bilang, kamu rasa juga sawah dan becek yang ada di sawah. Saudara, seperti itulah jalan kita. Mau kita berusaha pasti jatuh. Ya, mau kita melakukan apapun sebagai upaya untuk selamat pasti jatuh. Dan karena itu Yesus datang untuk kemudian menjadi contoh yang konkret. Jadi bukan cuma contoh dalam imajinasi, bukan cuma contoh dalam arti pengajaran, contoh konkret. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ada inkarnasi Allah lewat Yesus, supaya manusia punya contoh konkret bahwa kita itu selamat. Tidak ada contohnya, nggak bisa, karena semua jatuh tergelincir, nggak bisa. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kita punya contoh konkret untuk mengalami anugerah keselamatan ini. Yang paling penting ialah bukan cuma contoh, malah kita diberikan satu titik yang sangat spektakuler, artinya kita ditebus. Ya, misalnya Imran atau Pak Yansen sudah dibeli orang. Ya, sebagai saudara-saudara saya, mereka sudah dibeli orang, dan saya tidak punya hak untuk mengambil mereka. Nah, oleh karena itu yang memperbudak Imran dan Pak Yansen mengatakan, asal engkau mau mengikuti keinginanmu, kamu bisa ambil kedua saudara. Dan apa yang dijadikan syarat ialah saya harus menderita, bahkan saya harus siap melakukan yang terberat. Karena saya ingin mereka bebas, lalu saya menolong mereka dengan cara saya mengikuti apa yang diinginkan oleh hamba, oleh majikan dari kedua saudara ini. Dan ternyata dalam proses saya bekerja itu, saya sampai kemudian sakit, saya kemudian kena malaria, kena DBD, kena semua penyakit. Dan sekali waktu kondisi tidak bisa dihindari, saya menderita amat dan sangat menderita. Tapi saya bilang, demi kedua saudara, saya mengikuti jalan ini, saya rela mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Inilah titik spektakuler yang saya sebutkan, yang sungguh sangat bernilai bagi kita. Sudah begitu, kita sudah diselamatkan. Tapi bahwa kita sudah diselamatkan tidak berarti kita akan berjalan di jalan mulus, bukan. Kita akan kadang-kadang dicoba. Makanya ada pencobaan di padang gurun untuk menjelaskan bahwa sekalipun pencobaan itu iblis itu berat, Yesus menang. Itu contoh konkret. Jadi siapa yang ingin selamat, kita punya